Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid darin amin radhiyallahu ankum anna wa 'anil muslimina ajma'in. Ila an qala wal magalatul 20, magalah yang ke-20. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanbaghi. Makalah yang ke-20 telah bersabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanbaghi, sepatutnya, selayaknya, ayyutlabu, dituntut, lidakhili, bagi orang yang masuk, fil masjidi, ke dalam masjid, asyru khisalin, ada 10 hal, ada 10 keadaan, ada 10 adabnya. Awaluha, yang pertama, an yata'ahada khafiyatin au na'alaihi. Yang pertama, orang yang masuk masjid, an yata'ahada, dia memelihara, memperhatikan, menjaga, khafiyatin, dia punya khufain, kaos kaki, sepatu, au na'alaihi, atau kedua sandalnya. Ai, maksudnya menjaga, memelihara dua sandalnya, yahfadhuhuma minan najasah, dia jaga itu daripada najis, li'alla, agar supaya tidak taqa'a, jatuh najis itu di dalam fil masjidi, masjid. Wa an yabda birijil yumna, lalu setelah itu masih yang ke-1, an yabda'a, dia mulai, birijil yumna, masuk masjid dengan kaki yang kanan. Inda dukhuli, ketika dia memasuki masjid, inda dukhulil masjid. Wa kulla mahallin syarifin, demikian juga masuk dengan kaki kanan, kulla mahallin, setiap tempat, syarifin, yang terhormat. Semua tempat yang mulia yang dimasuki disunahkan menggunakan kaki kanan. Wa ma jahila halahu, atau yang dia tidak mengetahui kondisi tempat itu, bukan masjid, bukan musalla, ya, dia enggak tahu nih tempat baik buruknya, maka dianjurkan juga pakai kaki kanan. Wa an yanzi'a na'luhu al-yusra, dan seyogianya yanzi'a, dia cabut, na'luhu al-yusra, sandalnya yang kiri, awalan, terlebih dahulu. Inda usuli, ketika dia sampai, babal masjidi, di depan pintu masjid itu. Wa yahuttu rijlahu al-yusra, setelah itu dia letakkan, setelah dia lepas sandal di kaki kirinya enggak langsung injak masjid, tapi diinjak ke kaki, ya, kaki itu ala dhahriha, di atas sandal yang sudah dia copot. Thumma yanzi'ana alahu al-yumna, setelah itu dia copot sandalnya yang kanan, langsung masuk masjid. Ini yang pertama. Yang pertama disebut di sini, perhatiin kondisi khufain, kalau dia pakai khufain. Kalau di Indonesia jarang sekali orang menggunakan khufain, kaos kaki yang terbuat dari kulit, pengganti usapan, basuhan, cuci kaki ketika wudhu, itu pakai kaos kaki khufain namanya. Dia perhatiin, atau dia bawa sendal, pakai sendal, dia bawa gotong itu sendal dalam masjid. Dia perhatiin jangan sampai ada najis yang ikut ke dalam masjid. Lalu dia masuk dengan kaki kanan. Caranya dia lepas dulu sandalnya yang kiri. Setelah itu dia injak kakinya di atas sandal itu. Setelah itu masuk pakai kaki yang kanan. Wa tsani an yaqula idza dakhala, yang kedua dia membaca idza dakhala, ketika dia masuk, arada ad-dukhula, dia mau masuk ke masjid itu, membaca a'udzu billahil azim
wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitanir rajim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi. Baca ini kata Imam Nawawi, a'udzubillahil azim, berlindung pada Allah yang maha agung, wa biwajhil karim, dan kepada zatnya yang karim, yang mulia, wa sultanil qadim, dan kekuasaannya yang qadim, yang terdahulu, minasyaitanir rajim, daripada syaitan yang rajim, terkutuk. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi. Bismillah, dengan nama Allah. Wassalamun ala Rasulillah, lalu ucapkan salam tercurah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala malaikatillah, lalu kepada malaikat-malaikatnya Allah. Salam tercurah kepada malaikat-malaikat Allah. Allahumma aftah lana abwaab rahmatik. Allahumma ya Allah, bukakan untuk hamba pintu-pintu rahmatmu. Tsumma yaqul bismillah, setelah itu masuk baca bismillah. Ini adab. Dan orang yang memperhatikan adab hanya orang-orang pilihan. Dan tidak semua orang yang berilmu menggunakan adab. Tapi semua orang beradab pasti dia berilmu. Dan orang yang memperhatikan adab daripada adabin Nabi SAW, dia memperhatikan sunnah. Dan orang yang memperhatikan sunnah biasanya diangkat derajatnya oleh Allah menjadi mugarrabin, menjadi orang-orang yang dekat sama Allah. Pengarang kitab Sulamut Taufiq Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan, seandainya seseorang mengagungkan sunnahnya Nabi dalam urusan kamar mandi saja, dia perhatikan sunnahnya Nabi dalam urusan kamar mandi saja. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, dia tutup kepalanya dengan penutup kepala, kopiah dan sebagainya. Lalu ketika dia cebok, dia baca doanya. Lalu dia tutupi aurat, dia buka itu pakaian, lalu dia baca doanya. Lalu dia keluar kamar mandi menggunakan kaki kanannya. Hanya dengan itu saja bisa menyebabkan dia terangkat menjadi wali Allah dalam urusan kamar mandi, apalagi dalam urusan masjid. Ya. Jadi jangan tanya hubungan saya sama Allah dekat apa jauh, Beb. Ente ngerokok nggak dalam masjid? Ngerokok, ya udah itu kedudukan ente di hadapan Allah. Kita kalau pergi ke daerah pedalaman mau ceramah, itu masjid isinya asap rokok semua. Jadi dia tidak bisa membedakan antara kakusnya, jedingnya, kamar mandi sama rumah Allah. Lalu mengaku orang itu berakhlak, mengaku orang itu memiliki ilmu. Nah ini ilmu yang membawa dia bukan pada posisi mendekatkan dia sama Allah. Itu yang dimaksud sama Nabi, lam yazdad illa bu'da, malah nambah jauhin dia sama Allah. Nah itu. Kita lihat bagaimana adab baginda Nabi kita Muhammad SAW selalu menggunakan yang kanan, ya, dalam segala yang baik-baik. Dalam kitab Aunal Ma'bud dikatakan, Imam Ibnu Hajar juga mengatakan di situ segala bentuk yang baik itu selalu diawali dengan yang kanan. Sampai disebut wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mamdud, tujuh bagian kanan semua. Makanya Nabi makan tangan kanan, minum tangan kanan, mandi tangan kanan, bagian yang digosok bagian yang kanan, pakai baju tangan kanan, masuk masjid pakai yang kanan. Samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai gulam, anak kecil lagi makan sama Nabi, baca bismillah, makannya tangan kanannya. Nabi perhatikan itu. Sampai Nabi kita Muhammad SAW begitu kecewa ketika ada seorang disuruh makan dengan tangan kanan, tapi dia tetap makan dengan tangan kirinya, takabburon, membangkang. Apa kata Nabi? Idzan lastata'ta, kalau begitu ente nggak bakal bisa makan dengan tangan kanan selama-lamanya. Langsung setelah itu tangan yang kanannya lumpuh
seumur hidupnya makan dengan tangan kiri. Artinya Nabi, kata Sayyidatuna Aisyah, yuhibbut tayamuna fi kulli syai', selalu menggunakan yang kanan dalam segala sesuatunya. Fi tana'ulihi, pakai sendalnya kaki kanan. Wa tarajjulihi, jalannya melangkah ke tempat baik pakai kaki kanan. Dan ini dijaga sama ulama. Kita Imam Ibnu Hajar sebut dalam kitab Aunul Ma'bud, kalau buang ingus, kalau buang ludah ke sebelah kiri. Yang gak enak-enak pakai yang kiri, cebok pakai yang kiri. Tapi yang kanan ini dianjurkan untuk segala perbuatan yang baik. Sampai nanti kalau pengen tahu orang baik atau tidak baik di yaumil qiyamah, ketika dikasih lembaran amalnya, kalau pengen tahu orang baik, dia akan menerima dengan tangan kanannya. Tapi kita berbicara tentang masuk ke masjid dengan kaki kanan. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami ketika hendak menuntut ilmu bersama dua sahabatnya dan yang lainnya, dia cari itu guru, lalu dia jumpai gurunya sedang, calon guru yang dia ingin menuntut ilmu sedang mengajar di masjid. Dia nggak berani masuk, nunggu di depan masjid. Setelah bubar pengajian, sang guru keluar masjid pakai kaki kanan, dia liatin. Lalu pakai sendal, diawali dengan kaki kiri. Lalu setelah itu meludah itu orang alim katanya ke sebelah kanan. Maka dia pulang, nggak jadi nuntut ilmu sama orang alim itu. Temannya bertanya, kenapa nggak ngaji sama dia? Faqala innahu la ya'man ala sunnatin min sunani Rasulillah SAW. Wa kaifa na'manu ala dinina. Ini orang nggak bisa megang sunnahnya Nabi. Bagaimana kita bisa ngambil ilmu dari orang ini? Seperti itu. Saking menjaga adab dan sunnahnya Rasul SAW. Lalu apa dikatakan? Wa tsalits an yusallim ala ahlil masjid. Lalu masuk masjid memberi salam kepada orang yang ada di dalam masjid. Ya, mereka lagi nggak sholat, mereka misalnya lagi duduk zikir, kita masuk Assalamualaikum. Ya, ketika nggak mengganggu mereka. Wa an yaqula idza lam yakun fi, dan mengucapkan salam juga idza lam yakun fi, jikalau tidak ada di dalamnya itu, di dalam masjid ahadun, siapapun, nggak ada orang di masjid itu, tetap ngucapin salam. Dianjurkan apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Nah, ini secara umum di masjid ya, atau di rumah kita. Dalam kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi mengatakan Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin ini dianjurkan sunnah bahkan. Kenapa? Baik tempat yang kita masuki itu ada orangnya atau enggak ada orang, ada manusia atau hanya binatang sekalipun. Kenapa? Idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Karena mengikuti firman Allah, kalau kalian masuk ke dalam rumah, hidupi rumah itu dengan salam. Salam ini namanya Allah, ismun min asma'illahil husna, as-salam. Ya, maka dianjurkan, mau ada orang nggak ada orang, mau ada manusia atau binatang, kelihatan atau enggak, tapi yang jelas di situ ada penghuninya. Makanya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Dan ini bisa dibaca. Kita masuk ke kebun, kita masuk ke rumah kosong, kita masuk ke kontrakan, nggak ada penghuninya, kita baca assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya, itu kalau bahasa Jawanya kulo nuwun. Ya, kulo nuwun. Bukan anak bagong numpang lewat ya. Ya, jadi kita waktu masih SD ya, lewat kuburan, kita nggak tahu ilmunya, ya, kongko sama teman-teman, maaf anak bagong numpang lewat. Bagus, mak bapak kita nggak tahu. Kalau tahu kita diomelin. Siapa bilang lu anak bagong? Lu anak abak. Ya, maaf anak bagong numpang lewat.
Maaf anak bagong numpang kencing. Ya. Bu, ada ibu? Iya. Ini yang laki-laki aja bu, anak bagong. Begitu waktu kecil. Ya. Tapi yang dianjurkan di sini apa? Kalau tempat kosong, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin antum sabiqun wa nahnu lakum tab'un. Taib. Warabi yang keempat, an yaqula asyhadu an la ilaha illallah. Yang keempat, kalau kita masuk dalam masjid kita baca nih asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini kita sekarang udah ada dalam masjid. Ya, kita baca bersama-sama dari mulai kalimat an yaqula idza dakhal ar-dukhul a'udzu billahil azim. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi. Bismillah. Wassalamun ala Rasulillah wa ala malaikatillah. Allahumma iftah lana abwaab rahmatik innaka antal wahhab. Allahumma ighfir li dunubi wa iftah li abwaab rahmatik. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wal khamisu, yang kelima, an la yamurra baina yadayil musalli. Dan yang kelima, dituntut orang yang sudah di dalam masjid agar an la yamurra, tidak melintas, tidak melewati baina yadayil musalli, di hadapan orang yang lagi sholat. Fa yahrumul mururu, maka diharamkan kita melintas di depan orang yang sholat. Baina yadayil musalli, di hadapan orang yang sedang sholat sembahyang. Wasatratuhu, dan penghalang. Satra di sini sutra penghalang yang biasa dijadikan pembatas. Bisa jadi itu sejadah, bisa jadi itu sorban. Ya, kita nih pakai sejadah, ini disebut sutra. Dianjurkan, ada dalam riwayat la tusalli illa ala sutra. Kata Nabi dalam hadis, jangan sholat kecuali ada sutrahnya. Maksudnya ada pembatasnya. Kalau ada sejadah, ya jelas. Kalau nggak ada sejadah mungkin pakai sorban. Makanya dalam mazhab yang lain selain mazhab Imam Syafi'i, dianjurkan orang kalau sholat sembahyang, ya sholat, sorbannya nggak di pundaknya, tapi dijadikan sutroh, dijadikan apa? Pembatas. Taib. Apa dikatakan? Wasatuhu. Demikian juga haram melintasi satruhu, pembatasnya itu. Ya, salatun sahihatun, salatnya tetap sah. Fi i'tiqadil musalli, dalam i'tiqadnya orang yang salat itu. Walau naflan, walaupun salatnya salat sunnah. Wa illam yajidil al-mar'u tariqan akhar, walaupun lam yajidil al-mar'u, walaupun orang yang berlalu lalang itu tidak menemukan tariqan akhar, jalan lain. Ya. Kita tetap salat di situ. Ya. Haitsu lam yugassir, di mana agar tidak teledor, ya, al-musalli. Tidak sembarangan ini orang yang salat. Makanya kasih sutroh. Jangan main asal masuk masjid salat. Ente cari kalau ada tiang, pakai tiang, ya, dekat tiang. Kalau bisa sop depan. Tapi bawa sorban boleh ente di mana aja. Pengganti jidar, pengganti sutra, pengganti tembok, sorban ente dibentangin. Ya. Kalau nggak ada juga, ente sholat di belakang orang yang lagi duduk. Ya, ada duduk orang di depan ente, sholat di situ supaya nggak dilalu lalangi oleh orang lain. Seperti itu. Wa yajuzu al-murur idza turra, dan memang dibolehkan melintasi di depan orang sholat, kita lewat boleh idza turra, kalau memang terpaksa. Idza turra ilaih, kalau memang terpaksa kita harus lewatin depan orang sholat, hukumnya boleh.
Inda darurat tubihul mahdura. Liinggadhi nahwi gharikin, seperti contohnya ingin inggadh, menyelamatkan, nahwi gharikin, orang yang tenggelam, alal mu'tamad, sepakat 4 mazhab. Ya, ana harus lewatin nih, lari lewatin orang yang lagi sholat. Kenapa? Ada anak kecil mau jatuh ke jurang. Oh nggak apa-apa. Ana mau kejar itu maling. Oh nggak apa-apa. Terpaksa itu, darurat. Ya, seperti di mana di Mekah, di tempat orang tawaf, mataf, tempat orang-orang muter di situ. Kita sholat, kadang pala kita diinjek. Ya, nah itu darurat karena manusia nggak terbendung di sana. Atau Anda mendapatkan tempat sholatnya di pintu, orang di situ lalu lalang, sudah darurat. Makanya kalau bisa bawa sutra, ya bawa sorban. Sorban ini bukan punya ustadz. Wah yang pakai sorban cuman Habib, yang pakai sorban cuman kiai. Oh enggak, sorban itu sunnahnya Nabi. Kalau dia mau sholat, taruh ente punya sutra, ente punya sorban untuk menjadi pembatas supaya orang nggak melintas. Ya, dan kita udah bahas itu tentang sunnahnya pakai sorban. Ya, di masjid ini juga saya tidak salah pembahasan sunnahnya pakai sorban diletakkan atau tidak sudah dibahas di sana. Taib itu ada manfaatnya agar tidak orang berlalu lalang di depan kita mengganggu kehusyuan salat kita. Kata Nabi, "Lau ya'lamul mar'u baina yadil musalli madza alaihi lakana an yaqifa arba'ina khairan min an yamurra baina yadil musalli." Riwayat Imam Muslim. Seandainya orang yang lewatin orang sembahyang tahu hukuman, tahu dosa, lewatin orang lagi sholat tanpa uzur, ente lewatin aja begitu aja. Seandainya kau bisa lihat dosanya, kata Nabi, engkau pasti akan berdiri nunggu itu orang sampai selesai sholat. Arba'ina 40 kata ulama, bisa jadi 40 tahun, 40 bulan atau 40 hari. Lebih baik kau tunggu itu daripada melintasi orang yang sholat. Ya, hukumnya haram. Ya, sepakat ulama. Memang kata Imam Ghazali makruh. Dalam Ihya makruh. Taib. Apa dikatakan? Bal nagalal imamu anil a'immah. Bahkan sebagian imam, wallahu alam, ini Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, itu Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, saya nggak tahu nih, minal a'immah, jawazu, diperbolehkan melintas orang di depannya orang yang salat, illam yajid tarigan, kalau nggak ada jalan lain. Wa hadza dhaifun, tapi ini lemah. Amma in gassaral musalli, adapun kalau orang yang salatnya itu gassar, sembrono, bi an shalla, dengan dia salat fi mahallin, di tempat yaglibu fil murur, tempat orang berlalu lalang banyak di situ, dalikal waqti, di waktu tersebut, kal matafi, seperti tempat tawaf. Tuh, dia sembrono salatnya di situ, tempat orang lalu lalang. Au taraka furjatan, atau dia memang teledor, dia tinggalkan selah salat, main asal salat aja, di depannya nggak pakai sutroh, bukan di depan tembok, bukan di depan tiang, di depannya bukan orang, main asal salat aja, begitu masuk salat. Ya, taraka furjatan fi safi gudamahu, di depannya, fahtijal mururu, itu jalan dibutuhkan oleh orang lewat, baina yadayhi, di hadapannya, lisaddiha, untuk menutup celah, fala yahrum, itu tidak diharamkan. Karena sudah apa, tempatnya tempat orang lalu lalang. Ya, bukan berarti dia sembrono begitu, tapi mau nggak mau itu tempat orang berlalu lalang, seperti tempat tawaf. Wa in ta'addadatis sufuf, meskipun shaf di situ banyak. Ya, makanya ada riwayat hadis, fal yugatilhu, tolak dengan keras. Kalau ente lagi sholat ada orang lewat, tahan pakai tangan. Fa in aba, kalau dia nggak mau, tetap melintas juga, fal yugatilhu, maksudnya tolak dengan keras. Yang penting jangan sampai jadi dorban, apa namanya,
mufritah. Jangan sampai jadi pukulan yang menggerakkan semua badan. Jadi tahan tolak dan keras ini tahan. Biar orang nggak lewat. Ya, bukan berarti ente pukul. Ente pukul begini dua hal. Yang pertama, sholat ente batal. Kedua, berantem. Kan begitu. Di antara yang membatalkan sholat, darban mufritah, loncat. Atau ente bergerak, menggerakkan seluruh badan. Seperti mukul tadi. Goyang semua ini badan. Ya. Wal juga tilu maksudnya tahan dengan keras. Ya. Kecuali anak-anak. Kalau anak-anak, yang namanya juga recehan, mau ngomong apa ya? Ya. As-sadisu an la ya'mal bil masjidi bi amalid dunya. Yang keenam, seyogyanya orang di dalam masjid itu an la ya'mala tidak melakukan pekerjaan fil masjid dalam masjid bi amalid dunya. Dengan amalan-amalan dunia. Ka'an yabi'a, seperti dagang, jual. Aw yashtari, membeli, jual beli di dalam masjid. Ya. Dagang di dalam masjid enggak boleh. Beli di dalam masjid enggak boleh. Di luar masjid enggak apa-apa. Tapi dalam masjid enggak boleh. Wa yusannu an yaqula inda ru'yati dzalik. Sehingga disunahkan ketika Anda melihat ada orang dagang dalam masjid ya, la arbahallahu tijaratak, mudah-mudahan dagangan ente enggak laku, enggak ada untungnya. La arbahallahu, tidak ada untungnya. La arbahallahu, Allah tidak kasih kamu untung tijaratak, dagangan ente. Mudah-mudahan dagangan kamu tidak payu, enggak laku. Ya. Seperti itu. Kenapa? Nggak boleh dagang jual beli di masjid. Apapun urusan dunia di masjid nggak boleh. Kampanye nggak boleh. Ya, nggak boleh kampanye di masjid. Masjid itu tempat ya, la yaslu illa li shalah wala dzikir wala qiraah illa li shalah, dzikir, qiraah, untuk salat, untuk pengajian, untuk baca Quran, silakan. Tapi kalau untuk kampanye, rapat RT Beb, jangan. Rapat RW Beb, jangan. Itu bukan rumah aneh, bukan rumah ente, tapi rumahnya Allah, rumah Allah. Yang ke-8, wa tsamin an la yakhruja hatta yusalli rak'atain. Yang keberapa? Yang ke-7 tadi an la yatakal, yang ke-7. An la yatakallama bi kalamid dunya. Tidak berbicara bikalamid dunia, dengan obrolan soal dunia. Di dalam masjid enggak boleh. Dalam hadis irtafa'atil masajidu syakiyatan ila rabbiha, masjid-masjid pada nangis, ngeluh sama Allah gara-gara orang-orang ke masjid bukan untuk ibadah, mereka berbicara soal dunia di dalam masjid. Masjidnya pada nangis. Ya. Ini dikatakan kanasdi dhalatin, seperti mencari barang hilang. Ya, kalau mau diartikan nasdi itu mencari, dhalla barang hilang. Atau diartikan membaca nasyid, lagu-lagu yang menyesatkan, dhalah menyesatkan. Enggak puji Allah, nasyid enggak puji Nabi, enggak boleh dibaca di masjid. Ya. Termasuk atau untuk lagu-lagu tanah air nggak boleh di masjid. Tidak ada urusan sama Allah, tidak ada urusan sama Nabi, lebih baik jangan. Ya. Tapi kita lebih pantas mengartikan kanasdi dhalla di sini mencari barang hilang. Memang orang kalau hilang barangnya dalam fikih ada bab lugotoh. Dia harus umumin itu barang kalau dia nemuin di masjid, maksudnya di pintunya. Di depan masjid orang keluar, diumumin, ada gak yang kehilangan barang ini berkali-kali, beberapa waktu ada aturannya di situ. Tapi kalau dia mencari barang hilangnya di dalam masjid, itu nggak boleh. Wa yusannu an yaqula inda sima'i dzalik la raddahallahu alaik. Kalau ketemu yang model begitu, kata Nabi, ente bilang,
La raddahallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Ya. Misal bininya hilang, nyari dalam masjid. Weh hadirin, ada yang lihat bini anak hilang enggak? Gitu. Maka kita bilang, mudah-mudahan bini lu gak ketemu. Nyarinya depan masjid gitu. Ya, ini suatu perumpamaan. Cari barang hilang dan sebagainya dalam masjid enggak boleh. Taib. Wathamin, yang ke-8, an la yakhruja, tidak keluar dari rumahnya berarti ke masjid. Wala yajlis, dan tidak duduk sudah sampai dalam masjid hatta yusalli rak'atain, sehingga dia terlebih dahulu salat sunnah 2 rakaat. Nggak ada pengajian di situ, nggak ada beb. Ya udah, ente salat. Tapi kalau ada pengajian ente jangan salat sunnah. Ente langsung duduk di situ, tuh adabnya. Ada pengajian di situ ente salat sunnah, enggak. Ini pengajian lebih afdol daripada 1000 rakaat salat sunnah. Ente qaddimil aham minal muhim. Udah kelar pengajian ente salat 1000 rakaat enggak apa-apa. Tapi pas masuk orang lagi pengajian jangan sholat, itu adabnya. Ya, karena ilmu itu lebih penting daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ya. Tapi kalau nggak ada pengajian, sholat jangan langsung duduk. Sholat sunnah tahiyatul masjid ini gugur dengan 2 hal. Yang pertama dengan duduk, ente masuk masjid langsung duduk, udah hilang waktunya. Yang kedua kelamaan. Masuk masjid benerin speaker, bersih-bersihin apa kaca, udah 3 jam sholat sunat tahiyatul masjid. Ya, contohnya kita masuk rumah orang nggak pakai salam, masuk rumah orang nggak duduk, udah 2 jam baru kita assalamualaikum, pantas nggak? Nggak pantas. Wa tahiyatul Ka'bah at-tawaf. Nah, kalau tahiyatul masjidnya Masjidil Haram, sholat sunnahnya adalah tawaf. Kalau masjid selain Masjidil Haram, ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau Masjidil Haram nggak ada, tapi tawaf. Imam Ibn Hajar pertama kali pergi haji atau umrah, kalau saya tidak salah dalam kitab, pas masuk Masjidil Haram, sholat sunnah, anak kecil ketawain. Ye, kakek-kakek udah masjid sholat sunnah bukan tawaf. Ya Syekh, tawaf tahiyatul haram at-tawaf. Tahiyatul masjidnya, Masjidil Haram ini bukan sholat, tawaf. Oh iya, ana lupa, kata Imam Ibn Hajar. Ya itulah yang dimaksud, ilmu itu kudu dipraktekkan. Kebetulan baru pertama kali di sana, jadi bingung Ibn Hajar. Kalau masjid kita ini ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau di situ nggak ada kegiatan pengajian, sholat sunnah. La yakhruju wala yajlis hatta yusalli rak'atain. Lakin idza dakhaltal masjidal harama wa aradta at-tawafa fal afdalu an tabda bit-tawaf. Akan tapi kalau kamu masuk Masjidil Haram wa aradta at-tawaf, kamu pengen tawaf, wal afdalu an tabda bit-tawaf. Lebih utama kamu awali dengan tawaf dulu. Tumatan wi bi rak'atain sunnat tawaf. Udah selesai salat sunnah di maqam Ibrahim, salat sunnah tawaf. Wa tahiyatul masjid ma'an. Sekalian salat sunnah tahiyatul masjid dalam 2 rakaat itu. Berarti sepakat Imam Nawawi, Al-Bantani, dalam 2 rakaat salat sunnah bisa masuk beberapa niat. Usolli sunnatat duha wa hajah wa taubah wa sunnatul wudu. Apa lagi? Ya. Itu bisa yandarij, bisa masuk dalam 1 kali salat, bisa. Watasi yang ke-9, an la yadkhula illa biwudu. Jangan masuk ke dalam masjid kecuali punya wudu. Ya. Punya wudu. Wa yundabu liman lam ya'ti bitahiyyah. Dianjurkan orang yang masuk ke dalam masjid liman lam ya'ti bitahiyah, kalau dia enggak sempat salat sunnah tahiyatul masjid tadi itu, an yagula 4 marratin, penggantinya dia baca 4 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Anda nggak sempat sholat sunnah tahiyatul masjid, taib, contohnya ada pengajian, Anda langsung duduk, Anda baca subhanallah alhamdulillah akbar 4 kali, boleh boleh, itu yang dimaksud, itu penggantinya. Fatandafiul karahata, itu menjadi apa? Penggugur, membendung. Fatandafiul karaha, ya, membendung kemakruhan hukumnya. Masuk masjid nggak sholat, ini hukumnya makruh. Makanya penggugurnya baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Pengen azan buru-buru bib, udah masuk waktu sholat. Kalau anak sholat sunnah dulu, orang di luar nggak tahu ini sudah masuk waktu, anak pengen azan buru-buru. Pas dia masuk baca doa, masuk masjid, setelah itu subhanallah alhamdulillah wallahu akbar 4 kali, azan deh. Ya. Azan, dan dianjurkan azan itu sunnah diawali dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in wa radhiyallahu ta'ala ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala ashabi Rasulillah ajma'in. Langsung azan. Dan tidak dianjurkan baca ayat Al-Qur'an sebelum azan. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakun syarikun fil mulki. Apa itu pada akhirnya? Wa kabbirhu takbiro, itu tidak dianjurkan kata ulama. Taib. Yang lebih masalah, udah masuk nggak baca doa, habis matiin rokok, nggak punya wudu, azan. Wah, ini banyak orang nggak ngerti adab. Ya, ada yang nggak pakai baju, lagi ngechat masuk waktu, azan. La wudu wala akhlak, wala adab, wala tahiyah masjid. Nah, ini perlu diperhatikan. Taib wa hadza haitsu lam yatayassar lahul wudu. Gugur itu hukum makruhnya orang yang baca subhanallah alhamdulillah akbar pengganti salat sunat tahiyatul masjid, jikalau haitsu lam yatayassar lahul wudu. Jikalau dia repot, enggak sempat untuk ambil air wudu fil masjid, di masjid itu. Qablatul al-fasli, sebelum terpisah waktu yang panjang tuh tadi. Wa illa, tapi kalau dia bisa wudu, waktunya masih longgar. Wa illa fala yakfi, enggak cukup baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah akbar, itu bikin malas. Tetap wudu, tetap salat. Ya, fala yakfi, enggak cukup itu. Dzalik ditaksiri, karena keteledoran dia bitarkil wudu ma'a tayassurihi, dengan dia meninggalkan wudu ma'a tayassurihi, ya, padahal mudah untuk baginya berwudu. Yang terakhir, al-ashir, an yaqula idza qama subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dalam masjid duduk, setelah itu mau bangun baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kafaratul majlis. Ruwiyatul Tirmidzi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau telah bersabda, man jalasa fi majlisin, siapa orang duduk di suatu perkumpulan, wa kathura fi lagatuh, dan banyak sekali di dalam duduknya di dalam majlis itu, lagatuhu, omong kosongnya kebanyakan. Fagala, lalu dia baca qabla an yaguma, sebelum dia bangun, min majlisi, daripada tempat duduknya, dari subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghaffarallahu lahu ma kana fi majlis dzalik, melainkan ghaffarallahu lahu, Allah ampuni dosa orang itu, maka nafi majlisi, apa-apa yang ada di tempat itu, yang tempat tadi dia duduki, ucapan-ucapan yang salah di situ mudah-mudahan diampuni sama Allah kalau baca doa kafaratul majlis. Wa ruwiya an Ali annahu qala man habba an yaktala bil mikyalil awfa falyaqul akhir majlisi aw hina yaqum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Diriwayatkan oleh Imam Ali bahwasanya man ahabba, hadis Rasulullah SAW, man ahabba, siapa orang yang ingin an yaktala, ditimbang takaran amalnya, bil mikyalil awfa, dengan takaran yang sempurna, faliyagul, hendaklah dia baca akhir majlisihi, akhir majlisnya, sebelum dia bubar, sebelum dia bangun,
au hina yaqum atau sebelum dia bangun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Rabbi zidni ilma.